Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baik teman-teman, langsung saja. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Fahmi Paij, kemudian ada Anhar Puspitasari, kemudian ada Wildan akan mempresentasikan hasil dari tentang koloid. Yang pertama saya sendiri atas nama Fahmi Paij untuk pembahasan yang pengertian tentang koloid. Pengertian koloid adalah heterogen, dua fase antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid yang tersebar secara merata di dalam zat lain. Medium, pendispersi, pemecahan, ukuran zat partikel koloid berkisaran antara 1 sampai 100 nanometer. Ukuran yang dimaksud dapat berupa diameter, panjang, lebar, atau tebal dari suatu partikel. Koloid merupakan suatu sistem dispersasi yang ukuran partikelnya lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi campuran kasar. Dua bentuk, yaitu fase terdispensasi, zat yang dan pendispensasi, medium yang digunakan untuk mendispensasikan. Selanjutnya, koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara lautan dan suspensi. Berdasarkan ukuran zat yang didispensikan, maka sistem dispensasi dibedakan menjadi tiga kelompok, sebagai berikut. Dispensasi kasar atau bisa disebut dengan suspensi, bila partikel zat yang terdispensasi berukuran lebih besar dari 100 milimikron. Dispensasi halus atau koloid, bila partikel zat yang terdispensasi berukuran 1 sampai 100 milimikron atau larutan sejati. Partikel zat yang terdispensasi lebih kecil meter. Kemudian ada perbedaan antara larutan dan suspensi. Yang ke satu ada larutan sejati. Itu ada homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Koloid secara makroskopis bersifat homogen, tetapi diamati dengan mikro ada suspensi kasar, yaitu bersifat heterogen. Yang kedua, ada semua partikel partikel untuk berdimensi antara 1 nanometer. Kemudian ada suspensi kasar, partikel dimensi lebih besar dari 100 nanometer. Kemudian larutan sejati 1 fase dan koloid 2 fase, kemudian suspensi kasar ada 2 fase. Larutan sejati stabil, koloid stabil, dan suspensi kasar tidak stabil. Larutan sejati tidak dapat disaring, dan sedangkan koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Suspensi kasar dapat disaring. Larutan sejati penampilannya jernih, koloid penampilannya keruh dan jernih, dan suspensi kasar penampilannya keruh. Larutan sejati contohnya itu larutan gula atau larutan garam.
Kemudian contoh lautan koloid seperti susu, santan, dan tepung dalam air. Kemudian contoh suspensi kasar, contohnya itu ada air kopi atau air yang keruh dan sebagainya. Kemudian ketiga ada jenis-jenis koloid. Yang kesatu ada jenis koloid sol, terbentuk dari fase terdispensasi berupa pendapat dan fase dispensasinya berupa cairan. Contohnya sol emas, tinta, dan cat. Kemudian yang kedua ada sol padat. Sol padat terbentuknya dari fase terdispensasi yang berupa padatan dan fase pendispensasinya merupakan gelas berawan, dan intan hitam. Kemudian yang ketiga, selanjutnya ada aerosol padat. Aerosol padat itu adalah koloid ini terbentuk oleh fase terdispensasi berupa padatan, fase pendispensasinya berupa gas, contoh seperti asam dan debu. Kemudian ada emulsi. Koloid emulsi ini akan dibentuk oleh fase terdispensasi berupa cairan dan fase pendispensasinya cairan. Contoh seperti susu, santan. Yang kelima ada contoh koloid emulsi padat. Emulsi padat merupakan jenis-jenis koloid yang terbentuk dari fase terdispensasi berupa cairan dan fase pendispensasinya berupa padatan. Contoh seperti keju, dan jelly. Kemudian keenam ada contoh koloid aerosol cair. Aerosol cair merupakan sistem koloid yang terbentuk oleh fase terdispensasi berupa cairan dan fase pendispensasinya. Contoh seperti kabut, awan, dan hairspray. Kemudian ketujuh ada contoh koloid koloid buih ya. Koloid buih merupakan sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispensasinya berupa gas dan fase pendispensasinya berupa cairan. Contoh seperti buih sabun dan krim. Yang kedelapan, yang terakhir ada contoh koloid buih padatan. Sistem koloid ini terbentuk oleh fase terdispensasi berupa gas dan fase pendispensasinya berupa padatan. Contoh seperti karet busa dan batu apung. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan oleh Saudara Wildan, dipersilahkan. Selanjutnya ada ciri-ciri koloid. Yang pertama, dispersi molekuler. Yang kedua, sifat campuran koloid merupakan heterogen. Yang ketiga, koloid tidak dapat disaring. Kemudian yang keempat, dimensi partikel kurang dari 1 nanometer. Koloid stabil diakibatkan oleh gaya tarik-menarik yang menyebabkan partikel koloid berkumpul, membentuk agregat, dan mengendap. Selanjutnya ada sifat-sifat, ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala terhamburnya berkas sinar cahaya oleh digunakan untuk larutan. Yang kedua ada gerak Brown, di mana botani asal Skotlandia bahwa partikel koloid tidak pernah berada dalam kondisi stasioner atau diam, melainkan akan bergerak dengan lintasan lurus dan arahnya tak menentu. Jika diamati melalui mikroskop ultra, gerakan partikel koloid membentuk zigzag. Pergerakan inilah yang disebut dengan gerak Brown. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown yang terjadi. Contoh gerak Brown yaitu saat partikel debu bergerak melewati celah jendela yang terkena sinar matahari. Yang ketiga ada absorpsi, yaitu peristiwa terserapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid.
Contohnya saat menjernihkan air menggunakan tawas. Tawas digunakan sebagai penjernih air karena memiliki kemampuan untuk menyerap polutan di dalam air. Yang keempat, muatan koloid. Koloid menjadi muatannya koloid yang positif dan bermuatan negatif. Selanjutnya ada koagulasi koloid, yaitu peristiwa menggumpalnya koloid membentuk endapan. Terjadinya koagulasi dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, pengadukan, atau penambahan asam. Contoh koagulasi adalah menambahkan sedikit senyawa asam ke dalam susu. Akibatnya penambahan asam tersebut, susu akan mengalami penggumpalan membentuk suatu endapan. Selanjutnya koloid pelindung, yaitu mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Kemudian dialisis, yaitu proses pemisahan koloid dari ion-ion cara mengalirkan cairan melalui membran semi permeabel yang berfungsi sebagai penyaring. Kemudian elektroforesis, yaitu metode untuk memisahkan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Yang terakhir, koloid liofil dan liofob, di mana koloid yang mampu mengadsorpsi cairan, sehingga terbentuk selubung di sekitar agar. Koloid liofob merupakan koloid yang tidak mengabsorpsi cairan dengan syarat cairan tersebut harus netral atau tidak bermuatan. Terima kasih kepada Saudara Wildan telah menjelaskan ciri-ciri yang akan dijelaskan oleh Saudari Anhar Puspita. Manfaat koloid dalam kehidupan. Yang pertama yaitu sistem koloid banyak digunakan dalam bidang industri. Karena koloid merupakan suatu cara untuk memperoleh campuran hasil industri, saling melarutkan dan sifatnya stabil. Dalam membangun banyak produk industri yang berupa sistem koloid baik sebagai bahan makanan, bangunan, dan obat-obatan. Dalam bidang makanan yaitu susu, margarin, krim, jeli, agar-agar, dan lain-lain. Dalam bidang bangunan contohnya cat tembok, cat kayu, lem atau lem kaca, kayu, dan plastik. Dalam bidang kefarmasian contohnya kapsul dan kosmetik. Bahan-bahan kosmetik pada umumnya hampir 90% disebut bahan koloid. Hal itu disebabkan koloid mudah menyerap, pewangi, pewarna, lembut, mudah dibersihkan, serta tidak merusak kulit dan rambut. Macam-macam bahan kosmetik berupa sol padat, contohnya lipstik, pensil alis, dan maskara. Berupa emulsi, contohnya susu, pembersih muka atau kulit. Berupa sol, contohnya cairan masker dan cat kuku. Berupa gel, contohnya deodoran, minyak rambut atau jeli. Berupa aerosol, contohnya spray parfum, deodoran, hairspray, dan berupa buih, contohnya sabun kecantikan. Cara-cara pembuatan koloid dibedakan menjadi dua, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi yang pertama yaitu ada reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan dilakukan dengan cara mencampurkan larutan elektrolit agar dihasilkan endapan. Contohnya yaitu AgNO3 ditambah NaCl menghasilkan AgCl ditambah NaNO3. Yang kedua yaitu reaksi hidrolisis dilakukan dengan cara mencampurkan suatu zat dengan air, contohnya AlCl3 ditambah H2O menghasilkan AlOH3 ditambah HCl. Yang ketiga yaitu reaksi redoks, contohnya AuCl3 ditambah HCOH menghasilkan Au ditambah HCl ditambah HCOH. Yang keempat yaitu reaksi pergeseran, contoh reaksinya yaitu 2H3ASO3 ditambah 3H2S menghasilkan 6H2O ditambah AS2S3. Yang terakhir yaitu reaksi pengganti pelarut, bisa dilihat pada pembuatan gel kalsium asetat di mana larutan kalsium asetat harus ditambahkan alkohol 96% agar terbentuk gel kalsium asetat.
Yang kedua yaitu cara dispersi, yaitu cara kebalikan dari kondensasi dilakukan dengan memperkecil partikel suspensi agar menjadi partikel koloid. Cara dispersi ada beberapa cara, yaitu yang pertama cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dilakukan menggunakan penggilingan atau penggerusan partikel suspensi. Dengan demikian akan dihasilkan partikel yang lebih kecil dan lembut. Yang kedua yaitu cara peptidasi dibentuk melalui proses peptilasi, yaitu dengan menambahkan ion sejenis sehingga partikel endapan akan mengalami pemecahan oleh zat kimia. Yang ketiga yaitu cara busur Breda atau Bredig dilakukan dengan mencelupkan dua kawat logam yang dialiri arus listrik ke dalam air. Dengan demikian kawat tersebut akan membentuk partikel koloid berupa debu di dalam air. Yang terakhir yaitu cara ultrasonik. Pada prinsipnya cara ini hampir sama dengan cara mekanik, ya. Hanya saja proses penghancuran partikel besarnya menggunakan gelombang ultrasonik. Kesimpulan dari materi ini yaitu partikel koloid dapat menghamburkan cahaya sehingga berkas cahaya yang melalui sistem koloid dapat diamati dari samping. Sifat partikel koloid ini disebut efek tindak. Yang kedua, jika diamati dengan mikroskop ultra, ternyata partikel koloid senantiasa bergerak dengan gerak patah-patah yang disebut gerak Brown. Gerak Brown terjadi karena tumbukan tak simetris antara molekul medium dengan partikel koloid. Yang ketiga, koloid dapat mengadsorpsi ion atau zat lain pada permukaannya, dan oleh karena luas permukaannya yang relatif besar, maka koloid mempunyai daya adsorpsi yang besar. Yang keempat, adsorpsi ion-ion oleh partikel koloid membuat partikel koloid menjadi bermuatan listrik. Muatan koloid menyebabkan gaya tolak-menolak di antara partikel koloid, sehingga menjadi stabil atau tidak mengalami sedimentasi. Yang kelima, muatan partikel koloid dapat ditunjukkan dengan elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Yang keenam, penggumpalan partikel koloid disebut koagulasi. Koagulasi dapat terjadi karena berbagai hal, misalnya pada penambahan elektrolit. Penambahan elektrolit akan menetralkan muatan koloid, sehingga faktor yang menstabilkannya hilang. Koloid yang medium dispersinya berupa cairan dibedakan atas koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil mempunyai interaksi yang kuat dengan mediumnya. Sebaliknya pada koloid liofob, interaksinya tersebut tidak ada. Yang terakhir, koloid dapat dibuat dengan cara dispersi atau kondensasi. Pada cara dispersi, bahan kasar dihaluskan kemudian didispersikan ke dalam medium dispersinya. Pada cara kondensasi, koloid dibuat dari larutan di mana atom atau molekul mengalami agregasi atau pengelompokan sehingga menjadi partikel koloid. Oke, terima kasih kepada Saudari Anhar Puspitasari telah menjelaskan sisa dari penjelasan kami. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari hasil pengamatan kami tentang koloid. Mohon maaf apabila kami mempunyai kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun di dalam isi materi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh. Ya, barangkali ada yang tanyakan. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ada pertanyaan, sungkan. Ayo. Sebelumnya Utami dari kelompok 8. Di mana saja koloid bisa ditemukan? Baik, kami tampung dulu pertanyaannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada dong. Apa, Bang? Boleh deh langsung. Ya. Oke. Ya. Oke, saya mau bertanya. Ya. Yang didispersikan, sistem dispersi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok dan jelaskan. Bentar.
Bisa. Ulang saya Ista. Kala. Wabinya, Mi. Sok, banget. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dita. Di mana koloid bisa ditemukan? Koloid bisa ditemukan di susu, agar-agar, tinta, sampo, serta awan. Untuk Dita, apakah bisa dipahami? Iya, bisa. Terima kasih, Har. Oke. Untuk yang pertanyaan Iqbal, dispersi dapat dibedakan menjadi berapa kelompok dan jelaskan satu persatunya. Dispersi dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu dispersi kasar atau suspensi, bila partikel-partikel zat yang terdispersi berukuran lebih besar dari 100 milimikron. Yang kedua yaitu dispersi halus atau koloid, bila partikel-partikel zat yang terdispersi berukuran 1 sampai 100 milimikron. Dan yang ketiga yaitu dispersi molekuler atau larutan sejati, bila partikel-partikel zat yang terdispersi lebih kecil dari 1 milimikron. Apakah dapat dipahami, Iqbal? Oke, terima kasih dapat dipahami. Oke, terima kasih. Bila tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.